Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Satria Irawan dengan NIM 232520089. Izin mempresentasikan dengan mata kuliah keamanan jaringan dengan mengangkat tema keamanan jaringan serangan software yang harus diketahui, yaitu LAN attacks. Yaitu presentasi kali ini akan memandu Anda dalam berbagai jenis serangan perangkat lunak software attacks yang umum terjadi, bagaimana mereka bekerja, dan langkah-langkah untuk melindungi sistem Anda dari ancaman-ancaman tersebut. Mari kita tingkatkan pemahaman dan kesiapan dan menghadapi lanskap keamanan cyber yang terus berkembang. Satu, memahami lanskap ancaman digital. Dalam dunia yang semakin terhubung, keamanan jaringan menjadi krusial. Serangan perangkat lunak adalah upaya jahat untuk mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak, sistem operasi, atau aplikasi untuk mendapatkan akses tidak sah, merusak data, atau mengganggu layanan. Memahami jenis-jenis serangan ini adalah langkah pertama untuk membangun pertahanan yang kuat. Jenis serangan malware ancaman yang beragam. Satu, virus. Pemrograman jahat ini yang menyebabkan dengan menempelkan dirinya pada program lain, membutuhkan intervensi pengguna untuk menyebar. Dua, worms. Malware ini mereplikasi diri dan menyebar secara mandiri melalui jaringan tanpa campur tangan pengguna. Tiga, Trojan horse. Menyamar sebagai perangkat lunak yang sah untuk mendapatkan akses, lalu melakukan tindakan berbahaya secara diam-diam. Yang terakhir, ransomware. Mendeskripsikan data pengguna dan menuntut tebusan untuk mendeskripsinya. Malware adalah kategori luas untuk perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Empat jenis yang paling umum adalah virus, worms, trojan horse, dan ransomware. Masing-masing dengan metode penyebaran yang dampaknya tersendiri. Jenis serangan phishing dan rekayasa sosial. Phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas kepercayaan dalam komunikasi elektronik. Ini seringkali dilakukan melalui email atau pesan instan, email phishing, email palsu, atau menggunakan organisasi. Speaker phishing, serangan yang secara spesifik kepada individu. Yang terakhir, wiring, phishing, phishing yang menargetkan eksekutif atau individu berprofil tinggi. Jenis serangan injeksi dan script lintas situs XSS. SQL injection menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input data untuk memanipulasi database. Command injection memasukkan perintah sistem operasi ke dalam input aplikasi menjalankan perintah server. Cross-site scripting XSS memungkinkan script berbahaya ke situs web yang dilihat oleh pengguna lain, mencuri sesi atau data lainnya. Denial of Service atau DOS dan Distributed Denial of Service DDoS. Serangan DOS bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Ini dilakukan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berbahaya atau mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang menyebabkan sistem crash. DDoS adalah bentuk DOS yang lebih canggih, di mana serangan dilancarkan dari beberapa sumber distribusi, seringkali menggunakan jaringan botnet. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk diblokir dan diatasi. Terus ada lagi Zero Day Exploits dan Advanced Present Threats APTS. Zero Day Exploits serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh vendor publik. Deteksi sulit. Sangat sulit dideteksi karena tidak ada patch atau definisi antivirus pelindungnya. Advanced Persistent Threats APTS. Serangan yang dilakukan oleh penyerang yang memiliki sumber daya besar menargetkan entitas spesifik dan mempertahankan kehadiran jangka
dalam sistem. Tujuannya yaitu mencuri data sensitif, intelijen, atau menyebarkan gangguan jangka panjang. Zero Day Exploits adalah salah satu ancaman paling berbahaya karena sifatnya yang tidak terduga. APTS di sisi lain mewakili ancaman yang jauh lebih terorganisir dan persisten seiring dukungan dari negara organisasi kriminal yang canggih. Strategi pertahanan terhadap serangan software, yaitu patching dan pembaruan. Selalu pembarui sistem operasi perangkat lunak aplikasi dengan patch keamanan terbaru. Dua, sandi yang kuat. Gunakan kata sandi impact dan unik serta aktifkan autentikasi multifaktor MFA. Yang ketiga, firewall dan IDS TPS terapkan firewall yang kuat, sistem deteksi pencegahan intrusi, edukasi pengguna, latihan pengguna tentang praktik keamanan terbaik untuk cara mengendalikan serangan phishing. Pencadangan data, lakukan pencadangan data teratur dan simpan di lokasi yang aman. Audit keamanan, lakukan audit keamanan dan pengujian penetrasi secara berkala. Tindakan cepat, yaitu respon insiden apa yang harus dilakukan saat diserang. Satu, identifikasi, segera identifikasi insiden yang dan cakupannya. Dua, pembendungan, isolasi sistem dan terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Tiga, pemberantasan, hapus ancaman dari sistem. Empat, pemulihan, pulihkan sistem dan data ke kondisi operasional normal. Dan lima, terakhir, pelajari dan perbaiki analisis insiden untuk mencegah keulangnya di masa depan. Yang terakhir, membangun masa depan dengan jaringan yang lebih aman, dengan memahami berbagai jenis serangan perangkat lunak dan menerapkan strategi pertahanan yang aktif, kita dapat secara signifikan meningkatkan jaringan keamanan kita. Keamanan cyber adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Tetap teredukasi, waspada, dan proaktif dalam melindungi aset digital Anda. Sekian presentasi dari kami. Apabila kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.